Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Minggu. Cuma ini konten kemarin Jumat ya, karena kemarin Jumat 3 Juni saya belum bikin konten. Jadi kontennya saya bikin Minggu 5 Juni yang akan saya upload hari ini juga, dan harapannya bisa jadi insight untuk trade di besok Senin. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa ke transaksi dulu ya. Dan seperti biasa, main transaksinya juga masih rame, 18,899 triliun dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah yang bagus sebenarnya. Totalnya 316 miliar, cuman itu dominan di pasar reguler 623 miliar. Di pasar nego ada net sell 306 miliar. Jadi totalnya sekitar 316 miliar untuk net buy-nya. Kalau kita lihat juga kemarin itu bursa Asia menghijau semua ya. Cuman kalau kita lihat Jumat kemarin bursa US pada koreksi dalam lagi. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq tuh pada koreksi lagi. Jadi ya nggak tahu juga besok Senin kita gimana. Nanti kita bahas di technical analisisnya aja. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Bank Mandiri 143 miliar, BBCA 81 miliar, UT Tractor 78,1 miliar, Pegas 72,6 miliar, BBRI 56,6 miliar, BBNI 49,7 miliar, Alfamart 38,3 miliar, Tins 37,1 miliar, Unilever 32,9 miliar, Antam 27,7 miliar, INDF 26,6 miliar, Astra 26,3 miliar, Japfa 18,2 miliar, WSKT 16,7 miliar, ESA 13,3 miliar, dan KLPF 10 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Inco 64,4 miliar, INTP 27,7 miliar, BBB 25,6 miliar, Tower 19,8 miliar, HIL 12,5 miliar, Ali 8,9 miliar, MTEK 8,2 miliar, SLIS 6,9 miliar, Akra 5,8 miliar, Mitratel 4,5 miliar, Tepik 4 miliar, MAPI 3,5 miliar, Cepin 1,8 miliar, Temas 1,6 miliar, BBHI 900 juta, dan Seger 300 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kerasa banget. Jadi kemarin sesi 2 itu banyak yang taking profit, dan itu di saham-saham blue chip ya. Apalagi sesi 2 saham-saham MNC mini pada manggung, itu pertanda koreksi market ya. Jadi mungkin kalau bahasanya apa ya, kalau bahasa Jawa ini ilmu titen atau memperhatikan ya. Kalau market mau koreksi itu biasanya saham-saham mini kayak contoh MNC mini-minian itu pada manggung gitu. Kayak kemarin yang di cukup sesi 2 pada naik. Ya sebenarnya flow-nya udah masuk ya beberapa hari yang lalu. Cuman kemarin baru ditarik. Sebenarnya kalau ilmu titan ya kayak gitu. Memperhatikan kalau market mau koreksi, indikasi-indikasinya seperti apa. Cuman kalau buy logis, bukan logis ya, teori, itu memang ada yang namanya beta saham. Jadi memang ketika beta saham tuh semacam korelasi, jadi hubungan antara indeks, kalau nggak antara sesuatu dengan saham itu. Sesuatu itu maksudnya bisa indeks IHSG maupun sektornya ya. Jadi ketika misalkan market mau koreksi, kadang ada saham yang betanya 1 itu bakal ikut koreksi. Jadi betanya ada yang positif dan negatif dulu. Jadi kayak skripsi itu ya. Kalau hubungannya positif, artinya kalau A naik, B kan juga naik. Tapi kalau hubungannya negatif, A naik, B itu turun. Nah itu kayak beta positif negatif. Kalau 1,5, 2, 3 angkanya itu biasanya kekuatannya gitu.
ini mungkin istilah-istilahnya saya salah ngomongnya ya. Cuman kira-kira intinya seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau cari lebih dalam bisa dicari-cari aja infonya. Yang jelas memang ada yang namanya beta. Jadi ketika market jalan, kenapa kok BCA, BRI, BNI, Mandiri, Astra dan lain sebagainya itu naiknya kalau market baru hijau ya, karena memang betanya mereka positif dan juga satu deket-deket dengan satu. Jadi ya bentuknya seperti itu. Tapi kenapa kok malah kalau market baru hijau banyak saham-saham pada koreksi juga? Ya karena itu berarti betanya negatif seperti itu. Nah, itu salah satu tanda-tanda juga ya untuk MNC mini. Dan kalau kita lihat memang sekarang posisi IHSG sudah ada di resisten kuat dan masih berada di resisten kuat. Ini candlenya semakin tidak enak kalau saya lihat memang ya. Walaupun sebelumnya kemarin juga sudah kurang enak, tapi ya dia tambah kurang enak. Cuman memang konfirmasinya adalah lower low. Kita butuh lower low. Kalau misalkan sampai lower low, baru market bakalan koreksi. Jadi ya masih ada trigger yang dibutuhkan. Nah, kembali flashback juga. Kemarin kan terakhir kita ada target bullish penan ya dari si IHSG. Sebenarnya targetnya masih agak tinggi di sekitar 7.280-an atau dekat-dekat all time high. Cuman ya kalau kita lihat sellernya sudah semakin kuat di sini. Seperti itu. Ada potensi market bisa koreksi. Cuman ya memang butuh triggernya adalah lower low. Kalau kemarin kita Kamis bahas ini ya, batasi resiko di 7117 karena low-nya kan 7117 nih. Kalau dia lower low baru market bakalan koreksi. Nah, sekarang kita batasi di 7170 karena low-nya kemarin Jumat itu 7170. Dan kalau misalkan dia lower low artinya market bakalan koreksi seperti itu. Jadi ya selama dia belum jebol 7170 tidak ada masalah. Bisa aja besok menguat lagi terus shadow panjang lagi gitu bisa juga. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ya mungkin triggernya untuk sekarang 7170. Selama IHSG tidak jebol 7170 harusnya tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dia jebol ya itu baru agak PR. Kalau kita lihat memang juga sellernya semakin kuat juga ya. Ini kan candle kan bisa untuk melihat kekuatan seller dan buyer. Kayak kalau misalkan kita lihat di sini deh, 18 Mei ini buyernya kuat banget. Atau misalkan ini 9 Mei ini sellernya kuat banget. Tuh, atau misalkan di sini ini buyer mulai muncul terus juga dan seterusnya seperti itu. Dan sekarang memang kita juga berada di area kuat dan kita belum ada retrace juga. Jadi sesuatu yang wajar kalau misalkan nanti dia koreksi. Cuman itu kita lihat dulu triggernya. Siapa tahu soalnya dia bisa bikin continuation konsol di resisten gini bisa juga ya. Entah nanti dia bikin bullish penan atau misalkan nanti dia bikin ascending triangle dan seterusnya, belum ada yang tahu. Cuman ya jelas kita berada di area kuat. Kita tarik Fibo lagi untuk kalau memang dia retracement ya, karena dia berhasil higher high. Sebelumnya kan kemarin kita tarik di sini nih di 7210 karena kemarin kita kira bakalan turun tapi ternyata belum. Jadi ya seperti ini untuk sekarang Fibonacci-nya. Area koreksinya di sini kalau memang besok dia lower low ya. 7062, 6956, 6871, 6786. Cuman kalau menurut saya kok bakalan naik sedikit lagi. Nah, ini bakal lebih bagus sih. Tapi ya market selalu benar, tinggal kita batasi resiko aja. Kita lihat juga di sini ada uptrend channel ya. Nih, selain kita gunakan trigger lower low, bisa juga gunakan uptrend ini. Selama dia belum patah, belum ada trigger untuk koreksinya. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Amannya terdekat pakai low 7170. Kalau memang besok Senin IHSG jebol 7170, mungkin bisa mulai trailing stop dan lain sebagainya. Karena kita juga baru menguat, jadi ya ini suatu yang wajar kok. Tinggal atur porsinya aja. Tuh. Yang nggak boleh adalah kalau sampai IHSG jebol 6500. Dah itu aja. Karena kalau IHSG sampai jebol 6500 kita bakalan double top 1, top 2. Tapi selama nggak jebol 6500, IHSG tidak jelek. Seperti itu. Moving average juga ada golden cross, mungkin nanti bisa retrace ke moving average-nya dan lain sebagainya. Kita semingguan bisa pantau dulu aja sih. Ini semingguan harusnya menentukan arah nih. Minggu kedua di bulan Juni ini. Antara dia mau retrace dulu, kalau nggak konsol di atas untuk lanjut lagi, harusnya udah kelihatan seminggu ini. Nanti kita lihat aja. Seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko. Saya pengen ngecek IDX Finance lagi.
melanjutkan kemarin Kamis juga ya, konten kemarin Kamis ya. Ini belum dikasih break hike IDX Finance ya, jadi memang dia masih dalam posisi mau retrace dulu tuh. Cuman so far ya, selama view ini tidak gagal harusnya masih oke, dan masih bisa dimanfaatkan untuk beli-beli big bang tuh. Tapi kalau memang nanti dia jebol dari 1500 ya artinya ada potensi inverted head and shoulder-nya gagal seperti itu. Yang jelas sama, selalu batasi resiko aja. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja deh. Kita bahas Inco. Oke, kemarin Jumat Inco turun 3,15% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar. Sebenarnya volumenya terlihat kecil karena kemarin dia kena rebalancing ya, 31 Mei itu dia kena rebalancing, dan ya jadi bentuknya kayak gini. Untuk terakhir view saya Inco seperti ini ya, dia ada potensi bikin bullish flag ketika breakout dan berhasil higher high, ada potensi dia bisa ke 8.800. Cuman sayangnya apa? Sayangnya dia tidak dikasih higher high, dia tidak break 8275 dan malah koreksi 2 kali dan sekarang sedang menuju supportnya. Nah, potensi lain selain bullish flag adalah double top, artinya kalau memang si Inco sampai jebol di area 7550 tuh. Karena ini kan ada top 1, top 2. Untuk sekarang masih potensi, tapi kalau sampai breakdown lebih baik berhati-hati. Karena ada potensi Inco bisa koreksi sampai mungkin sekitar sini 7150-an ya. Bahkan bisa sampai ke 6800-an kalau dia jebol 7550 seperti itu. Jadi ya itu batasi resiko aja untuk si Inco. Area krusialnya 7550, tapi kalau mau dibikin area ya biar tidak terlalu mepet bisa sampai 7500. Jadi ya selama tidak jebol 7500 harusnya Inco masih oke, tapi kalau dia jebol dari 7500 lebih baik bisa trailing stop atau stop loss dulu. Seperti itu. Karena belum pasti dia jebol juga. Bisa aja dia mantul naik lagi, bikin bullish flag atau console rectangle gitu bisa juga. Untuk resisten Inco di sini 8225 sampai 8300. Ini enak, bentuknya baru sideways, tinggal dia menentukan arah aja untuk time frame ini ya. Kalau dia break 8300 itu bakal lanjut ke 8800, tapi kalau dia jebol dari 7500 akan koreksi dulu ke sekitar 7000-an dulu. Jadi ya batasi resiko, gunakan angka itu tadi. Itu pergerakan kecilnya. Kalau pergerakan besarnya so far Inco masih uptrend, jadi ya tidak ada masalah sama sekali harusnya. Nah, ya mungkin dia bisa koreksi sampai ke trend lainnya pun bisa juga nanti ke sekitar sini. Tuh ya guys, dilihat dulu aja, kalau sampai jebol 7500 bisa atur porsi. Kita lihat dalamnya, kemarin Jumat terjadi big distribusi. Nah ini juga jualannya ke retail beneran kalau ini. NI, YP, CC, GR, DR, IF, SQ, XCC, PTP dengan value yang kecil-kecil. Sellernya cuma 13, bayarnya ada 64. Definisi dari distribusi ya. Nih, ini segini ini 10 ya. 10 aja paling yang 1 miliar cuman sampai 8. Artinya dari 9 sampai 13 itu udah kurang dari 1 miliar. Artinya itu value-nya kecil ya untuk saham sekelas Inco. Jadi ya saya rasa ini valid distribusi. Tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum signifikan sama sekali, dan buy TA pun juga masih oke. Jadi ya bisa batasi resiko aja. Tuh. Barangkali dikasih moving average 50 lagi ya, bisa buy di sini gitu bisa juga. Yang jelas kalau dia sampai jebol 7500 bisa batasi resiko dulu. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa nih? BBB mungkin boleh ya. Oke. Hari Jumat kemarin BBB turun 6,16% dengan candle yang cukup solid 6,16% ya, hampir ARB tapi nggak ARB. Terakhir BBB ini terlihat mau reversal, cuman ternyata belum dikasih lewat dan dia malah akhirnya turun dulu. Kemarin sebenarnya bakalan cakep banget, serius kalau sampai dia berhasil breakout 1480 nih ya, karena dia bisa cup handle yang lebih besar, ascending triangle yang lebih besar dan seterusnya.
Terakhir BBB terlihat bottom di sini 13 Mei dia bottom, terus di sini dia berhasil higher high. Di sini mau mencoba higher high lagi tapi gagal dan akhirnya dia malah patah dari skenario ascending triangle-nya seperti itu. So, worst case skenario BBB bisa ke sekitar 1240 sampai 1190 lagi ke area bottomnya. So far uang di sana uang bagus di 1400 1250 sampai 1200 ya. Coverannya ada, tinggal kita lihat keseriusan mereka yang cover di sini. Kalau kena lalu rebound lagi artinya mereka serius cover, bisa jadi double bottom. Tapi kalau ternyata kena jebol volume besar mereka exit lagi, ya artinya belum serius covernya. Seperti itu. Kalau kita lihat bigger view, BBB ini dari reversal dari view terakhir ya, dia sudah patah trend. Di sini dia patah trend, di sini dia symmetrical triangle, lalu sudah reversal dan sekarang sedang dalam downtrend channelnya seperti ini. Dan memang BBB ini saat ini sedang berada di area support, baik di support trendline maupun di support area yang cukup kuat seperti itu. Nah, cuman ya memang kalau yang namanya dia mau reversal tuh butuh higher low higher high. Jadi ya sisi bagusnya 1480 sudah kelihatan resisten kuat. Artinya kalau memang berhasil di break itu bakal cakep banget. Sesuatu yang wajar kok mereka memang sampai nge-gap di sini ya. 1480 ini kan gap down, jadi memang supply-nya banyak banget di sini. Nah, ini sedang menjemput supply itu. Untuk untuk sekarang selama dia tidak lower low atau dia tidak jebol dari 1195 itu masih tidak ada masalah. Tapi kalau dia jebol 1195 lebih baik exit dulu aja karena dia ada potensi bisa lower low seperti itu. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bakal bikin cup and handle atau dia mau bikin double bottom atau dia malah bikin bearish flag. Misalkan kayak gini ya jadinya ya. Nah, ini kan bisa jadi bearish flag juga. Tuh, yang jelas batasi resiko. Area krusial sekarang 1195, 1190, sedangkan resisten krusialnya 1480. Kalau break ke atas dia bakal reversal lumayan, mungkin bisa ke 1800-an menurut saya. Tapi kalau dia jebol 1190 ada potensi dia bisa ke sekitar 1000-an. Jadi ya, itulah pentingnya dari batasi resiko. Kita cek dalamnya terjadi big distribusi, cuman ya yang ngambil masih si PD lagi. Ini memang sellernya masih kuat ya. Kalau kita lihat masih ada yang jualan, jadi biar ditunggu reda dulu aja, istilahnya seperti itu. Batasi resiko di 1190 dulu aja untuk saat ini. Itu untuk BBYP. Lanjut coba kita cek MAPI kemarin udah kita bahas ya, dan ternyata lanjut. Kita coba cek, kita masuk ke yang dibeli asing deh. GT Tractor masih sesuai dengan view swing, jadi nggak perlu kita bahas. Saya pengen bahas Pegas deh. Pegas ini kalau menurut saya sudah menarik banget. Mau buat investasi sudah bisa. Kenapa? Karena dia sudah tidak downtrend lagi. Ya, kita bahas view kecil dulu, baru view besar ya. Kemarin hari apa? Kemarin Jumat, Pegas turun 0,28% dengan candle yang tidak terlalu solid tuh, dengan volume yang tidak terlalu besar tapi membesar. Ini indikasi distribusinya sudah mulai kelihatan. Karena kan bisa mau dividend trap lagi. Besok kan mau dividend ya, mau zoom date. Dan kalau bentuknya udah kayak gini ada potensi kena dividend trap. Cuman ya kembali lagi kita ke view besarnya aja seperti itu. Nah, terakhir Pegas ini kan dia sudah reversal. Kalau menurut saya ya, dia reversal menggunakan bisa ascending, bisa cup handle. Kalau ascending ya 3 kali, 1, 2, 3 breakout. Kalau cup handle ya dianggap 2 kali, 1, 2 breakout dengan target yang lumayan. Kalau misalkan double bottom aja targetnya bisa ke sekitar sini 1819. Tapi kalau misalkan ini adalah cup handle atau ascending triangle, targetnya Pegas itu bisa ke sini sekitar 2200. Dan kalau menurut saya itu sangat mungkin untuk si Pegas sekarang. Itu tadi dari 2 candlestick pattern. Nah, selain itu juga Pegas ada symmetrical triangle juga yang sudah berhasil di breakout oleh Pegas. Nih ya, dia symmetrical triangle di sini berhasil break, dan memang artinya apa? Untuk sekarang Pegas itu sudah reversal. Kenapa? Karena sebelumnya Pegas adalah saham downtrend. Kita zoom out masuk ke bigger view, ini di monthly ya. Kalau kita lihat Pegas ini kan downtrend.
Terakhir dia uptrend dari tahun 2005 sampai puncaknya di 2013. Setelah itu dia double top, top 1, top 2, setelah itu dia reversal. Bigger trendnya dia mulai downtrend, sudah tidak uptrend lagi. Turun terus sampai akhirnya di sini dia membentuk sebuah downtrend channel. Dan akhirnya sudah berhasil breakout di tahun 2022. Suatu yang wajar, memang harganya udah bottom banget ya. Secara dia dari harga 6.000 sampai harga 700 waktu Covid kemarin. Jadi ya memang apa ya, biasanya kalau perusahaan dengan fundamental atau dengan dividen yang ada, ketika harga turun potensi yieldnya itu membesar, artinya kan menjadi instrumen yang lebih menarik kan. Tapi ketika harga naik yieldnya kan menurun, seperti itu. Tapi ya tergantung dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya naik terus, yieldnya meningkat terus, ya bakalan menarik. Karena memang untungnya dari saham itu cuma 2, capital gain kalau nggak dividen. Nah, untuk sekarang saya rasa Pegas ini sudah reversal, artinya dari ya mungkin kalau kita bilang medium trend ya, Pegas ini sudah mulai uptrend. Kalau teman-teman lihat di sini terakhir dia ini kan downtrend. Nah, kita anggap sini ya. Nah, ini kan dia downtrend, membuat downtrend channel setelah kemarin reversal, bikin downtrend channel. Nah, di sini dia reversal menggunakan ascending triangle. Dan kalau kita pakai closing aja, artinya kan dia sudah breakout. Candle 1, 2, dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat ke monthly ini, saya baru lihat malah ini ada potensi dia bikin bullish penan di monthly ya, dengan target yang ya sama aja. Nanti intinya kesimpulannya sama kok, Pegas ini di 2200-an juga, seperti itu. Satu hal yang saya lihat adalah untuk sekarang Pegas ini sudah bukan saham downtrend lagi. Setidaknya dia ada uptrend channel di sini. Mana nih? Bentar, paralel. Nah, setidaknya dia sudah ada uptrend channel di sini. Tinggal seberapa jauh dia bakalan jalan, seperti itu. Kalau dia bisa terus-menerus uptrend ya baguslah. Tapi kalau ternyata dia cuman bentar terus turun lagi, bikin pattern selanjutnya, ya bisa juga. Cuman yang pasti untuk sekarang Pegas sudah breakout dari downtrend dan juga sudah higher high. Artinya ini sudah di luar pertimbangan fundamental. Saya rasa teknikalnya sudah bagus untuk investasi juga untuk jangka panjang. Nah, barangkali teman-teman yang view-nya, strateginya santai di saham, suka investasi, swing panjang, ini saya rasa kalau punya Pegas sudah oke untuk di hold kalau menurut saya. Tinggal kita lihat seberapa jauh dia bakalan jalan untuk si Pegas ini, seperti itu. Nah, ini untuk bigger view-nya. Tadi smaller view udah, bigger view udah. Sekarang kita bahas corporate action. Biasanya Pegas itu kan bakalan dividen ya, cumdit dia dengan DPS-nya Rp124, kita buletin 125 deh. Dengan asumsi dia cumdit di harga 1.800. Nah, berarti kan 125 dibagi 1.800. Yieldnya adalah sekitar 7%, 0,69 sekian ya, kita anggap 7%. Artinya apa? Artinya kalau memang ada potensi dividen trapnya Pegas itu hanya 1 kali. 7% itu kan 1 kali ARB ya. Dan kalau kita tarik dari harga closing di 1.800, ini asumsi ya, karena kita belum tahu besok Senin dia closing di harga berapa. Terus juga belum tahu apakah dia dividen trap atau enggak. Cuman yang jelas itu, kalau sampai dividen trap, kita bisa menggunakan perkiraan seperti ini. Nah, dia ada turun sampai 1.670, dan kalau menurut saya itu masih sangat bagus. Bahkan kalau teman-teman kemarin ketinggalan Pegas ya, itu masih bisa dimanfaatkan untuk entry. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah, yang punya average di bawah 1.600, Pegas ini buat jangka panjang aja, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Kalau memang dia besok dividennya diambil, terus koreksi, bisa beli lagi tambah porsi. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, ketika besok dia dibanting waktu X date dividen trap, kalau kena dividen trap ya, itu bisa beli di area 1.700 ke bawah, seperti itu, dengan pertimbangan bigger view yang sudah uptrend tadi, seperti itu. Jadi ya seperti itu untuk si Pegas ini. 1.600 harusnya sudah jadi area krusial banget. Tinggal teman-teman punya average di mana aja. Kalau punya di bawah 1.600 harusnya tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita lihat juga ini dividen yang sangat besar loh. Kalau teman-teman cek, sebelumnya kan dividen Pegas itu cuman di bawah Rp100. Ini dia bisa sampai Rp124. Jadi by fundamentalnya juga sudah mengatakan kalau ada perbaikan kinerja di Pegas ini. Jadi ya bisa disebut sebagai turnover company,
barangkali dia mau jadi perusahaan bagus lagi, reversal, cuman BTA sudah mengatakan segalanya. 1700 ke bawah adalah angka yang menarik. Tuh, tinggal teman-teman strategi dividennya gimana, average-nya di mana, sama strategi hold-nya gimana. Yang penting itu batasi resiko aja. Untuk sekarang ini support di sini dulu 1730 sampai ya dari 1750 deh, 1750 sampai 1700 itu support 1. Untuk support 2-nya start 1640 sampai 1600. Itu support krusial banget. Kalau dijemput di sana beli aja sih kalau menurut saya. Kita lihat dalamnya, belum kelihatan ya tadi ya. Nah, kemarin terjadi distribusi, jadi ya memang sudah ada yang memanfaatkan mungkin ya. Cuman sisi bagusnya ini asingnya tambah barang ini. Jadi ya definisi dari saham bagus. Kalau memang dia koreksi, beli aja. Kalau memang besok kena dividen trap ya. Atau mungkin kalau teman-teman trading ya, teman-teman trading misalkan average-nya di bawah 1600, besok waktu cumdit itu jam 3 sore atau jam 2 sore, take profit semua dulu aja. Misalkan contoh gini, modal misalkan punya 10 juta ya, Pegas punya 10 juta, ketika jam 2 sore take profit, anggap cuan 10% lah, kan jadi 11 juta nih. Nah, ketika dia dividen trap kan bisa beli lot lebih banyak gitu. Dari modal 10 juta bisa beli lot lebih banyak dengan modal 11 juta yang dari take profit tadi. Itu kalau TP terus beli lagi. Tapi kalau misalkan ambil dividen ya nggak masalah juga. Intinya cuannya jadi agak belakangan ketika uangnya udah dibagikan. Yang jelas satu hal yang saya perlu digarisbawahi, menurut saya pribadi, ini Pegas bigger view-nya sudah bagus. Kalau untuk investasi jangka panjang dan lain sebagainya menurut saya sudah oke selama dia tidak jebol 1600 aja gitu. Kalau dia jebol 1600 artinya yang di dalam nggak serius. Tuh, batasi resiko aja. Ini untuk Pegas. Lanjut coba kita cek apa nih yang menarik. Java kayaknya ya, ayam-ayaman nih juga mulai mencoba reversal dengan katalis bagus. Singapura ngeban Malaysia dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini juga sudah breakout ya dari si Java ini. Oke, kemarin Jumat Java naik. Ini volumenya juga bagus banget. Kemarin Jumat Java naik 4% dengan volume yang sangat bagus. Candlenya pun cukup solid. Terakhir dia memang view-nya descending triangle ya. 1, 2, 3 breakdown akhirnya turun. Dan di area demand-nya 1300, 1365 kan area kuat ya. Di sini sebelumnya juga cup handle, dia reversalnya di sana. Nih, mendekati area kuat, ada yang cover lagi. Di sini pattern reversalnya udah kelihatan dan akhirnya sudah berhasil breakout. Untuk saat ini bahkan Java kalau saya lihat sudah mau reversal ya. Bahkan sudah reversal karena dia sudah berhasil higher low dan higher high seperti itu. High-nya kan terakhir di 1465 sedangkan dia udah closing di 1470. Low-nya di 1400-an seperti itu. Nah, target kalau menurut saya si Java ini kalau besok dia break 1480 ya, saya rasa target ke sini dulu deh, 1550. Itu bahkan sampai sini sekitar 1575 untuk nutup gap. Kalau kita tarik pakai Fibonacci bisa kayak gini ya. Ini high-nya 1700, low-nya sampai 1330. Nah, ini kan pas kan 0,618 di 1560 sampai 1575 untuk nutup gap tuh. Jadi saya rasa kalau besok ini kan resistnya juga kelihatan ya 1470. Kalau besok berhasil break 1470, next resistnya di 1515, baru setelah itu di 1560. Itu untuk Java. Tapi kalau misalkan bisa dia gagal break 1470 ya biarkan dia retrace dulu aja. Yang jelas kalau by volume saya lihat ini sudah bagus, ada uang bagus yang masuk. Kita lihat dalamnya, pasti udah kelihatan kan big ACC semua. Jadi memang TA itu sesuai prinsipnya Dow Theory, market discount everything, technical analysis ya memang udah kelihatan, bisa dibaca kok. Ini uang bagus, uang jelek, buangan, tampungan, ngumpulin, akumulasi, distribusi dan seterusnya. Itu kelihatan di chart. Tadi sebelumnya saya juga belum buka broker summary-nya Java ya untuk kemarin Jumat. Nih, saya belum lihat broker summary-nya. Cuman udah kelihatan dari candle yang cakep kayak gini dan volume yang bagus kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Udah terjadi big akumulasi kemarin Jumat. Kita lihat juga dia udah closing di atas MA20 dan kalau menurut saya kalau besok dia berhasil break 1470, targetnya bisa ikutin Fibonacci tadi. Sedangkan untuk support ada di 1400. Tuh. Batasi resiko aja. Itu untuk Java. Lanjut coba kita cek
Agi ini juga cakep banget ini Agi sebenarnya. Boleh deh kita bahas Agi deh. Serius ini cakep banget Agi ini. Target bisa berapa ya? 2500 kayaknya. Oke. Kemarin Jumat Agi naik 5,05% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Terakhir Agi ini kan di sini. Dia mencoba ascending ya. 1, 2 dan akhirnya breakout pada bulan April 2022 kemarin. Tuh, sebenarnya target dari ascendingnya itu lumayan tinggi. Itu ada di sekitar sini. Ada di sekitar 2680. Cuman sangat disayangkan ternyata dia jadinya membentuk sebuah trend channel, nggak ke target ascending ya. Tuh. Kemarin dia high-nya sampai 2480, lalu reversal. Di sini ada double top, top 1, top 2, turun sampai sini 1690 dan closing di 1800. Artinya apa? 1800 itu udah valid jadi support kuatnya si Agi. Nih, karena sebelumnya di sini kan dia neckline ya. Di sini resist, di sini resist, di sini dia breakout. Ya, ketika kena jadi support, tapi sayangnya agak dalam retestnya kemarin. Sampai 1700-an seperti itu. Nah, untuk saat ini Agi arahnya sudah ke atas, memang tinggal sekarang dia berhasil higher high atau enggak. Kalau dia berhasil higher high ya, itu jelas bakalan cakep banget, serius. Kalau berhasil higher high, tapi kalau gagal higher high, ya hati-hati aja, ini ada potensi dia bisa bikin double top. Tuh. Kita tarik Fibonacci dari 2480 sampai 1670. Nah, kalau kita lihat ini Agi masih kejedot 0,786. Kalau memang besok dia break 2310, target selanjutnya adalah 2480. Tapi kalau dia gagal break 2310, ada potensi dia bisa retrace sampai ke 2000-an. Jadi itu harus batasi resiko, jaga trailing stop. Kalau dia break 2480, targetnya sekitar 2800 sampai 3000. Seperti itu. So far Agi sudah cakep. Dia kelar dari apa ya? Terakhir kan di sini dia juga akum pace ya. Fase akumulasi di sini. Dari sinilah. Nah, ini kan fase akumnya dia. Terus dia breakout, naik. Ini waktu digoreng saham-saham farmasi ya. Tuh. Dia juga naik sampai 2000, akhirnya koreksi. Di sini dia melanjutkan uptrendnya, mencoba lanjut uptrend ascending dan akhirnya berhasil breakout. Yang jelas kalau punya average di bawah 1800 harusnya sih sudah sangat aman Agi ini, karena ya BTA dia nggak mungkin jebol 1800 kecuali trennya reversal gitu aja. Seperti itu. Cuman ya Agi ini dividennya nggak terlalu besar, jadi buat income investing kurang menarik juga. Mungkin cocoknya lebih ke growth investing ya, selama dia masih tumbuh masih bagus. Dan selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Serem juga nih ARB berapa kali, 3 kali 4 kali. Tuh, batasi resiko aja untuk si Agi. Kita cek dalamnya. Nah, ini akumulasinya ini bagus banget untuk si Agi ini. Serius. Dan bahkan tuh akumulasinya dari lama ya, bukan di situ doang dia diakum. Nih, dia kan akumnya dari sini Juli 2021. Saya ingat karena dulu pernah ngurusin Agi ini. Nih, akumulasinya start di sini. Jadi memang ini fase akumnya dia di ascending triangle-nya ini. Sampai sini kan tuh kan di April ya, April 2021. Juni, Juli, Juni, Maret, April. Mana? Nah, tuh April kan. Juli, sorry. Juli. Ya, ini kan fase akumulasi di bawah 1800 ini. Dan ketika dia breakout, harusnya sih ya, harusnya Agi ini higher high sih kalau menurut saya. Dia harusnya break 2370 terus ke targetnya 2800-an dulu tadi. Seperti itu. Cuman ya tetap batasi resiko, jaga trailing stop. Yang jelas money flow-nya bagus banget nih. Akumulasinya dari si Agi ini. Tinggal batasi resiko aja. Bahkan akhir-akhir ini juga galak akumulasinya. Saham uptrend, akumulasi bagus, TA bagus, ya nggak ada masalah sama sekali. Itu untuk Agi. Lanjut coba kita masuk ke yang merah-merah. Sorry. Wah, serem ya, true ya, nggak usah kita bahas deh. Itulah kenapa saya nggak suka bahas saham gorengan di YouTube ya, karena saya takutnya kayak apa ya, ya true kayak gitu tuh, sangat volatil. Takutnya saya bahas nanti teman-teman mencoba eksekusi, walaupun saya selalu bilang keputusan jual beli kembali ke teman-teman ya. Cuman kan kadang bisa menginfluence juga ketika saya bilang view-nya bagus atau jelek tuh. Tapi ya tetap trade with responsibility.
Cuman ya itulah kenapa saya nggak mau bahas saham gorengan, takutnya dikarungin kayak winner tuh ya. Itu yang arah hunter serem banget itu. Arah hunter sehari minus 30%. Nggak usah kita bahas deh. Kita bahas yang lain aja. Orang cari cuan di saham lain aja masih enak kok daripada yang bikin penyakit ya. Kita coba cek Excel deh. Ini juga sektornya harusnya sudah menarik juga untuk Excel ini. ISAT juga bagus. Ini kayaknya mau bikin shoulder kanan. Oh enggak. Oke, kemarin Jumat Excel turun 1,49% dengan candle yang cukup solid dan volume yang setengah sih, tidak terlalu besar ya. Kemarin Excel ini mencoba untuk breakout nih, padahal kalau dia closing di atas ini bagus banget. Sudah selesai dia akun pace-nya, kalau dia closing di atas 2710 ya, karena dia udah breakout, cuman sayangnya belum. Jadi sepertinya ya, kalau saya mengartikan candle seperti ini ada yang belum kenyang, ada yang belum boleh Excel dibawa jalan. Tuh, akumulasinya belum kelar di sini. Tuh, nanti Excel ini bakalan bagus kalau dia udah breakout 2700. Cuman selama dia nggak jebol 2570 nggak jelek kok Excel ini. Seperti itu. Sedang mencoba reversal aja. Mungkin nanti dia bikin ascending atau bikin apa atau bahkan double bottom sampai 2560 bisa juga. Yang jelas selama dia nggak jebol 2560 harusnya masih oke. Dan Excel bakalan start naik ketika dia berhasil break 2700 seperti itu. Bahkan target saya rasa bisa sampai 3000-an kalau dia berhasil break 2700. Tuh. Jadi ya, tuh dia masih dalam fase apa ya? Fase mencari barang lah kalau menurut saya. Nih, lihat kan? Naiknya volume besar, shooting starnya volume kecil, ini ditahan, nggak boleh breakout kalau kayak gini nih. Ada yang masih belum kenyang. Nah, tinggal style teman-teman aja, suka buy on weakness atau buy on breakout. Kalau buy on breakout ya tunggu dia breakout 2700. Kalau buy on weakness ya tunggu di kotak ini aja, 2700 sampai 2560. Selama belum jebol bawah boleh hold terus, seperti itu. Sama batasi resiko. Kalau break 2700 targetnya lumayan, dia bisa ke sini 2850, 2970 sampai 3100. Kita lihat dalamnya kemarin terjadi big distribusi, cuman ternyata kemarin distribusinya cukup besar ya. Ketika dia di bawah, ya itulah batasi resiko di 2560 aja. Selama dia nggak jebol 2560 harusnya masih oke untuk Excel ini. Tapi kalau dia sampai jebol 2560, mungkin toleransi sampai 2500 ya. Itu ada support support psikologis juga. Selama nggak jebol 2560 sampai 2500 harusnya Excel arahnya masih oke. Tapi kalau jebol jangan dilawan marketnya, seperti itu. Untuk Excel lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah itu yang saya maksud, IPTV naik. Itu pertanda market mau koreksi biasanya. Kayaknya itu dulu aja deh untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.